الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wa muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmatul iman wal Islam. Karena dengan bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kemudahan untuk menjalankan berbagai macam ketaatan. Begitu pula nikmat untuk senantiasa mempelajari perkara ilmu agama ini, yang mana mempelajari ilmu agama merupakan pintu-pintu kebaikan, merupakan cara yang paling mudah untuk mendapatkan jannah surga Allah Subhanahu wa taala dengan cara mencari ilmu syar'i. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Maka barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu syar'i, niscaya Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita semua untuk senantiasa belajar perkara ilmu agama ini dan menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam jannahnya, ke dalam surganya. Baik, kita lanjutkan kajian kita dari hadis Arba'in. Kita hadis sampai 48. Qala al-mu'allif rahimahullah al-haditsu tsamin wal arba'un. Hadis ke-48, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man kunna fihi kana munafiqan wa in kanat khoslatun minhunna fihi kanat fi khoslatun minan nifaq hatta yad'aha idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza khasama fajara wa idza ahada khadara. Kharajahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, arba'un, ada 4 sifat, man kunna fihi, barang siapa yang 4 sifat itu ada padanya, kana munafiqan, berarti dia munafik tulen. Wa in kanat khoslatun minhunna fihi, jika ada satu di antara 4 tadi ada pada dia, kanat fi khoslatun minan nifaq, berarti dia memiliki di antara sifat kemunafikan, hatta yada'a, sehingga dia meninggalkannya. Idza haddatsa kadzaba, apabila dia bicara dusta, wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji menyelisih, wa idza khasama fajara, apabila dia berdebat dia berpaling dari kebenaran, wa idza ahada khadara, dan apabila dia berjanji dia mengkhianati atau menyelisih. Kharaja al-Bukhari wa Muslim, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kaum muslimat rahimakumullah, di sini pensarah menjelaskan beberapa poin. Yang pertama adalah
arba'un man kunna fihi kana munafiqan. Barang siapa yang ada 4 sifat ada padanya, berarti dia betul-betul orang munafik. Namun jika ada salah satu di antara 4 tadi sifat ada pada seorang, berarti dia memiliki satu sifat orang munafik sehingga dia meninggalkannya. Di sini beliau menyebutkan angka dulu, arba'un, kata 4. Di sini ada faedah yang sangat besar. Kenapa disebutkan bilangannya dulu? Karena dalam rangka untuk memberikan perhatian kepada pendengar, sehingga dia sudah fokus ada 4 sifat sebelum beliau menyebutkan sifatnya tadi. Ini diantara uslub dalam hal pengajaran, disebutkan angkanya dulu, adatnya dulu, sehingga seorang itu akan fokus apa yang akan disampaikan 4 hal tadi. Ini diantara faedahnya. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam hadis ini yang disebutkan ada 4 sifat. Pertama adalah apabila bicara dusta, apabila wa'ada akhlafa, apabila berjanji menyelisihi, apabila berdebat dia berpaling dari kebenaran, wa idza ahada khadara, apabila dia membuat janji dia berkhianat. Yang disebutkan dalam hadis ini adalah sifat munafik amali, karena munafik itu ada 2. Ada munafik i'tiqadi, munafik yang sifatnya adalah keyakinan. Yang kedua sifat munafik amali, sifatnya adalah perbuatan, amalan dohir. Kalau nifak i'tiqadi, itu maknanya berarti seorang itu menampakkan dia Islam, Muslim, tapi menyembunyikan keyakinan yang kufur. Seperti contohnya dia membenci terhadap Rasul, atau dia membenci ajaran Nabi, atau dia membenci sebagian ajaran Rasulullah SAW, atau dia senang ketika Islam itu diremehkan. Nah, ini adalah diantara sifat nifak i'tiqadi, dan hal ini bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam ketika dia memiliki sifat munafik i'tiqadi ini, berupa apa? Keyakinan. Secara dohir dia sholat dan yang lain, tetapi ternyata di dalam hatinya benci terhadap Islam, benci terhadap sunnah, atau dia benci salah satu daripada sunnah Nabi SAW. Ini sudah termasuk nifak i'tiqadi, dan ancamannya Allah mengatakan innal munafikina fi darkil asfali minan nar. Sehingga orang munafik tempatnya fi darkil asfali minan nar, berada di neraka yang paling bawah. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah ketika dia memiliki sifat munafik i'tiqadi, berupa apa? Keyakinan. Ini yang pertama. Maka ini adalah hal yang sangat berbahaya. Sehingga Ibnu Qayyim Ta'ala menyebutkan dalam awal-awal surat Al-Baqarah, itu Allah itu menyebutkan 4 ayat itu sifatnya orang-orang yang beriman, 2 ayat itu sifatnya orang-orang kafir, dan 13 ayat itu sifatnya orang-orang munafik. Di awal surah Al-Baqarah, dari Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi ila akhirih. Di situ ternyata disebutkan banyak sifatnya orang munafik, disebutkan kurang lebih 13 ayat. Maka ketika seorang itu memiliki sifat munafik i'tiqadi ini sangat berbahaya dan bisa mukhrijun 'anil millah, bisa mengeluarkan seorang pelakunya dari Islam. Di antara contohnya tadi, dia benci terhadap Islam, kemudian benci terhadap ajaran Rasul, dia senang ketika Islam itu dilecehkan, ataupun yang sejenisnya. Intinya berkaitan dengan i'tiqad, berkaitan dengan hati.
Kemudian yang kedua adalah nifak amali. Nah, sebagian dalam hadis ini, kalau nifak amali itu tidak bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Di antara tandanya adalah sebagian dalam hadis ini, atau dalam ayat yang dalam hadis yang lain, ayatul munafik thalath, idza hadatsa kadzaba wa idza tu'mina khana, ya, wa idza wa'ada akhlafa. Dalam hadis yang disebutkan 3. Tanda orang munafik ada 3. Apabila bicara berdusta, apabila diberi amanah khianat, kemudian apabila berjanji dia mengingkari. Ini adalah nifak amali, berupa amalan. Ya. Ketika seorang itu melakukan di antara 3 sifat ini atau nanti 4 sifat itu, maka dia termasuk nifak yang sifatnya amali, tidak bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Lebih parah lagi nanti adalah sebagaimana pembagian yang pertama tadi adalah nifak i'tiqadi yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Baik. Di antara sifat yang pertama, sifat nifak yaitu nifak amali adalah al-kadzib, dusta. Idza hadatsa kadzaba. Apabila dia bicara dia dusta. Beliau mengatakan wadzalika yuhadditsa khairuhu bi haditsin wa huwa kadzibun. Itu dalam bentuk seorang itu berbicara kepada orang lain, ya, dengan suatu pembicaraan wa huwa kadzibun, sementara dalam bicara itu dia berdusta. Fa yukhbiru syai' ala khairi haqiqati. Dia mengabarkan sesuatu, menceritakan sesuatu yang bukan hakikatnya. Itu namanya dusta. Ya. Maka orang seperti ini adalah isa'atu sahibil hadis ila nafsihi. Ya. Berarti dia telah berbuat buruk, ya, terhadap dirinya sendiri karena dia telah berdusta. Ya. Kaum muslimat rahimakumullah. Maka sifat dusta, ketika seorang itu suka berdusta, maka termasuk memiliki sifat munafik, ya, tapi munafik amali, ya. Maka kita diperintahkan, ya, untuk senantiasa berkata jujur, ya, untuk senantiasa berkata jujur. Maka Rasulullah mengatakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa taharra as-sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Maka wajib atas kalian untuk memiliki sifat jujur, karena jujur itu akan mengantarkan kepada perbuatan baik. Perbuatan baik akan mengantarkan kepada surga. Wa ma yazalu rajulu yasduqu, dan senantiasa seorang itu berkata jujur. Wa taharras sidqa, dan membiasakan dirinya untuk jujur. Hatta yuktaba indallahi siddiqan, sehingga dia ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala as-siddiqan, memiliki sifat jujur. Sebaliknya, Rasulullah mengatakan wa iyyakum bal kadziba, jauhilah kalian sifat dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena sifat dusta mengantarkan kepada perbuatan fajir. Wa innal fujur yahdi ilal nar, dan perbuatan fajir mengantarkan kepada neraka. Wa may yazalu rajulu yakdzibu, senantiasa orang itu berkata dusta. Wa taharra al-kadzib, dan membiasakan dirinya untuk berkata dusta. Hatta yuktaba indallahi kadzaban, sehingga ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala seorang pendusta. Nah, ini di antara hadis yang lain disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa kita ini adalah untuk berkata jujur dan menjauhi daripada perbuatan dusta. Kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, termasuk dalam hal ini adalah berdusta kepada anak kecil, ya, maka tidak boleh kepada siapapun, ya. Berdusta kepada anak kecil itu tidak boleh, ya. Terkadang seorang
mengatakan sesuatu, ya, ternyata itu adalah sesuatu yang dusta, maka ini tidak boleh. Dan dusta secara asal adalah dilarang, tidak boleh, kecuali dalam 3 hal. Dalam hadis yang maknanya yang pertama adalah ketika dalam hal as-sulhu, dalam hal untuk mendamaikan, maka ini boleh. Kedua adalah ketika dalam hal peperangan. Ketiga adalah perkataan antara suami terhadap istri atau istri terhadap suami. Yang mana ini sebenarnya bukan dikatakan dusta, istilahnya tauriyah. Istilah tauriyah, perkataan yang mujmal, global, yang memiliki makna yang sangat banyak, mengandung ini dan itu. Itu yang dibolehkan. Ada 3 tempat ini. Pertama adalah ketika dalam hal peperangan, yang kedua adalah dalam hal untuk mendamaikan antara 2 orang yang berselisih, yang ketiga adalah antara suami terhadap istri terhadap suami dalam rangka untuk kebaikan. Selain itu maka tidak dibolehkan. Kaum muslimat rahimakumullah. Kemudian sifat yang kedua, ikhlaful wa'di, menyelisihi janji. Di antara sifat munafik yang kedua adalah ikhlaful wa'di. Wa dzalika bi anna ya'ida idatan fi niyatihi ala yafiya fiha. Jadi menyelisih janji itu ada, para ulama menjelaskan ada 2. Pertama adalah dia berjanji, tapi dari niat awal dia sudah tidak ingin menepati janjinya. Jadi berjanji pada seseorang, tapi dia sudah berniat dari awal ini untuk tidak menepati janjinya. Maka ini suatu yang sangat buruk. Yang kedua, dia berjanji, tapi ternyata ada udzur, tidak bisa menepati janjinya, ada sesuatu yang menghalangi dia untuk menepati janjinya. Maka ini tidak mengapa ketika memang ada udzur yang bisa dimaklumi, udzur syar'i. Yang ketiga adalah sejak awal dia berniat untuk memenuhi janji tadi, tapi di tengah tidak ada udzur sama sekali, ternyata dia tidak memenuhi janji. Ini juga suatu yang tercela. Ini diantara perkara berkaitan dengan janji. Fatara lahu ay ma yamna'u minal wafa fa huwa ma'dzurun. Maka ketika orang itu sudah berjanji kemudian di tengah perjanjian tadi ada suatu udzur, maka ini tidak mengapa, maka ini dimaafkan. Kaum muslimat rahimakumullah. Kemudian di sana banyak sekali ayat yang memerintahkan kepada kita untuk senantiasa memenuhi janji. Wa auful ahdu, maka penuhilah janji-janji kalian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa auful bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Maka penuhilah oleh kalian janji, karena janji itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah firman Allah Subhanahu wa taala, wa aufu bi ahdillah idza ahadtum, maka penuhilah janji-janji Allah Subhanahu wa taala apabila kalian sudah berjanji. Wala tanqudu al-aiman ba'da taqidiha, dan janganlah kalian membatalkan sumpah-sumpah kalian setelah kalian teguhkan. Ini diantara ayat yang diperintahkan kepada kita semua untuk memenuhi janji. Berkaitan dengan janji ini, berjanji kepada siapapun, termasuk ketika ada perjanjian dengan orang kafir, ketika sudah berjanji maka harus dipenuhi. Ketika dia ada perjanjian dengan orang kafir, itu berkaitan dengan dunia atau yang lainnya, maka harus dipenuhi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, man qatala nafsan mu'ahadan bi khairi haqqiha lam yarah raihatal jannah wa in rihaha lawijadu min masirati arba'ina aman.
Maka barang siapa yang membunuh jiwa muahadan, orang kafir yang ada perjanjian dengan negara, bi ghairi haqqiha, tanpa haknya, maka dia tidak akan mencium baunya surga, padahal baunya surga itu akan tercium sejarak masirata arba'ina aman, 40 tahun. Ketika dia punya perjanjian dengan orang kafir, maka ini harus dipenuhi. Lebih-lebih ketika dia berjanji dengan orang-orang muslim, lebih lagi harus betul-betul dipenuhi janjinya. Ketika dia tidak penuhi, maka termasuk daripada memiliki sifat munafik. Kaum muslimat rahimakumullah. Kemudian juga di antara hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ancaman kepada orang-orang yang sudah berjanji namun tidak dipenuhi. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Hurairah, "Thalathatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah." Ada 3 golongan yang Allah tidak akan mengajak bicara pada hari kiamat. Allah tidak akan mensucikan. Begitu pula bagi mereka adab yang pedih. Di antaranya adalah rajulun baya'a imaman la yubayyu illa lidunya fa in a'tahu ma yuridu wa falahu wa illa lam yafilahu. Di antara adalah seseorang yang dia berbaiat, itu namanya sumpah setia. Barang siapa yang sudah seseorang yang berbaiat kepada seorang imam, yaitu imam yang muslim, tidaklah dia berbaiat kecuali untuk dunia. Fa in a'tahu ma yuridu, maka apabila dia memberikan apa yang dia inginkan, berarti dia telah memenuhi. Namun ketika tidak, berarti dia tidak memenuhi janji tadi. Maka baiat terhadap pemimpin kaum muslimin itu termasuk sebuah janji yang harus dipenuhi. Ketika tidak dipenuhi, maka termasuk perkara yang melanggar. Pada intinya, ketika seorang itu berjanji, maka harus dipenuhi. Termasuk ketika ada perjanjian dengan orang kafir, itu pun harus dipenuhi. Kaum muslimat rahimakumullah. Kemudian di antara sifat berikutnya adalah al-fujur fil khusumah. Kalau tadi disebutkan idza khasama fajara. Apabila dia berdebat, dia berpaling dari kebenaran. Maknanya ayakunal insanu idal khusumah mal khairi yakhdab. Seseorang ketika berdebat, yaitu berjidal, mengeluarkan pendapatnya ini dan itu, bersama orang lain, maka dia marah. Fa yatajawazul adlu ila dzulmi, sehingga dia tidak bisa berbuat adil. Karena ketika dia berdebat dia merasa kalah, sehingga dia berpaling dari kebenaran. Sudah ditunjukkan dalilnya ini dan itu, tetapi dia tidak mau menerimanya. Maka ini juga termasuk sifat orang munafik. Ketika berdebat atau jidal, baik dalam perkara dunia atau perkara agama, kemudian dia merasa kalah, kemudian dia marah sehingga dia tidak mau menerima kebenaran tadi, maka ini termasuk idza khosoma, apabila dia berdebat dia berpaling dari kebenaran. Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan dalam sarah beliau, al-fujur itu maknanya adalah al-mail 'alal haq wal ikhtiyal fi raddi. Fujur itu maknanya adalah berpaling dari kebenaran dan berusaha untuk menolaknya. Ketika dia berdebat, menyampaikan argumen, menemukan dalil, kemudian dia merasa kalah, dia nggak mau menerimanya, dan justru berusaha untuk menolaknya. Ini namanya termasuk sifatnya orang-orang munafik. Beliau juga menyebutkan fa idza kana rajulu dza qudratin indal khusumah sawan kanat khusumatu fid din aw fid dunya ala ayat tangsira lil batil. Apabila seorang itu memiliki kemampuan untuk berjidal, kan ada bagi sebagian orang itu dia pandai bersilat lidah, ngomongnya pintar, baik dalam hal perkara dunia atau dalam hal perkara agama.
ketika dia kalah ingin membela kebatilan, ya. Ingin mengaburkan bahwasanya yang benar itu adalah salah, yang salah dikatakan sesuatu yang benar. Maka Rasulullah mengatakan inna minal bayan la sihrun. Sebenarnya di antara penjelasan itu semacam sihir. Karena dia pandainya bersilat lidah, pandainya berbicara, pandainya untuk misalnya berjidal, berdebat, sehingga sesuatu yang benar dianggap sesuatu yang salah atau sebaliknya. Makanya ada termasuk sifatnya orang-orang munafik. Idza khosama fajar, apabila dia berdebat dia berusaha untuk berpaling dari kebenaran. Nah, ini termasuk sifatnya orang-orang munafik. Kaum muslimat rahimakumullah. Kemudian di antara sifat berikutnya adalah wa idza tumina khana. Dan di sana disebutkan apabila dia diberi amanah dia khianat. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa uful, ya. Maka penuhilah janji-janji kalian atau penuhilah amanah kalian. Apabila kita diberi amanah apapun, maka harus betul-betul dilaksanakan dengan baik. Maka ini diantara 4 sifat termasuk sifatnya orang-orang munafik. Pertama adalah idza hadatsa kadzaba, apabila dia bicara dusta, kemudian apabila berjanji dia menyelisihi, apabila dia berdebat dia berpaling dari kebenaran, apabila diberi amanah dia khianat. Ini diantara 4 sifat orang-orang munafik. Ketika 4 ini ada, berarti orang itu betul-betul munafik tulen. Tapi diingat itu adalah nifak amali, ya. Nifak apa? Amali yang tidak bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Berbeda dengan nifak i'tiqadi tadi, itu lebih parah. Kaum muslimat rahimakumullah. Kemudian bagaimana kita lihat para sahabat itu, mereka sangat takut, khawatir ketika dalam hatinya memiliki sifat nifak, ya. Ibn Abi Mulaika beliau mengatakan adraktu thalathina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhafuna nifakan. Aku menjumpai 30 sahabat, mereka khawatir terhadap dirinya itu apa? Memiliki sifat nifak. Bahkan sahabat Handolah, ya, yang mungkin di antara sering dengar Handolah dan Abu Bakar, ya. Ada apa ya Handolah? Ketika Abu Bakar bertanya, maka Handolah mengatakan nafaqah Handolah. Handolah telah memiliki sifat nifak. Beliau kaget, kok bisa seperti itu? Beliau menceritakan, iya, ketika kami di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, seolah-olah surga dan neraka berada di hadapannya. Tetapi ketika sudah kembali kepada keluarganya, istri dan anaknya, lupa semuanya. Ya. Ini kekhawatiran siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum. Begitu pula Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengakui bahwa ketika di depan Rasulullah SAW, di samping Rasulullah, itu seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapannya. Ya. Tetapi ketika sudah kembali ke keluarganya dengan perkara dunianya, istri dan anak-anaknya, lupa sudah. Nah, ini para sahabat radhiyallahu anhum, mereka khawatir memiliki sifat nifak. Kalau para sahabat saja itu khawatir seperti itu, lebih-lebih kita, ya, harus berhati-hati betul ketika seorang itu, ya, merasa aman dari sifat nifak tadi. Bahkan ada yang mengatakan ketika seorang itu bertetangga dengan masjid tetapi tidak pernah muncul di masjid, itu pun dikatakan memiliki sifat apa? Nifak. Ya. Dia seorang muslim, tetangga dengan masjid, tapi tidak pernah nampak di masjid tersebut. Nah, ini termasuk memiliki sifat apa? Sifat nifak. Ya. Maka kaum muslimat rahimakumullah,
maka hendaknya kita khawatir jangan-jangan diri kita ada sifat nifak dalam hati kita. Teman faedah dari hadis ini, yang pertama adalah anna min husni ta'lim dzikrul ma'allim al-adad qabla tafsiril ma'dud liyakuna awqa fi dinil muta'allim. Di antara faedah pertama bahwasanya di antara bagusnya pengajaran, maka seorang guru menyebutkan adatnya dulu, menyebutkan angkanya dulu. Semuanya dalam hadis tadi arbaun, ada 4 sifat. Ya. Apa tujuannya? Supaya lebih menancap kepada seorang yang diajari, ya. Sehingga dia akan fokus. Arbaun mangkunna fihi, maka barang siapa ada 4 sifat yang ada padanya, berarti dia termasuk orang munafik yang betul-betul munafik. Maka dengan di antara bentuk pengajaran yang baik adalah seorang itu menyebutkan bilangannya dulu. Dan banyak di antara hadis-hadis yang Rasulullah menyebutkan, di antara adalah salasatun, ya, ada 3 sifat yang dia ada padanya, maka dia akan mendapatkan halawatul iman, manisnya iman. Ini di antaranya. Kemudian yang faedah yang kedua adalah bayan khutur istima'i khisalil nifaq fi syakhsi. Penjelasan bahayanya ketika sifat munafik itu terkumpul pada seseorang. Ya. Dia sering berdusta, sering menyalahi janji, kemudian diberi amanah khianat, kemudian ketika berdebat, ya, dia berpaling dari kebenaran, enggak menerimanya. Ini sangat bahaya, ya. Maka termasuk orang-orang betul-betul orang yang munafik. Faedah yang ketiga, at-tahdzir minal kadzib fil hadis. Peringatan dari sifat dusta dalam hadis tadi. Walau min khisal nifaq, sifat dusta termasuk sifatnya orang-orang munafik. Ya. Maka jangan sampai dibiasakan seorang itu berdusta. Ketika seorang itu sekali berdusta, ya, maka dia nanti akan kebiasaan berdusta, ya, dan akan melakukan maksiat yang lainnya, ya. Berdosa satu, kemudian nanti berdusta lagi, terus seperti itu. Ketika dia membiasakan untuk berdusta, bahkan Rasulullah mengatakan hatta yuktaba indallahi kadzaban, sehingga ketika seorang itu terbiasa dusta, sehingga ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala kadzaban. Ini sighah mubalaghah, seorang pendusta. Sebaliknya ketika seorang itu memiliki sifat jujur, terbiasa dengan jujur, maka akan mendapatkan gelar siddiqon, seorang yang jujur. Poin ketiga, at-tahdzir min ikhlafil wa'di, peringatan dari menyelisihi janji. Wa min khisalin nifaq, dan itu termasuk daripada min khisalin nifaq, sifat daripada orang-orang munafik, ya. Termasuk terhadap anak kecil dan yang lainnya, maka enggak boleh untuk menyelisihi janji atau berdusta, ya. Sebagai dalam hadis Nabi SAW mengatakan ada orang, ya, ada seorang perempuan memanggil anak kecil, ta'al u'tika, dia panggil anak kecil, kemari akan saya kasih sesuatu, ya. Kemudian Rasulullah bertanya, wa ma'aradtu an tu'tiyahu, apa yang ingin kau berikan? Qalat u'ti tamron, aku ingin berikan tamar. Maka Rasulullah mengatakan, amma innaka law lam tu'tihi syai'an kutibat 'alaika kadzibatan. Kalau engkau tadi benar, ya, berjanji kepada anak tadi, memanggil ingin berikan sesuatu, ingin berikan kurma, tapi engkau tidak memberikannya, itu termasuk apa? Dusta. Ya, kadang kan terhadap anak kecil main-main itu, ya. Kesini tak kasih sesuatu, ternyata nggak dikasih. Ini termasuk apa? Termasuk dusta. Ya, maka ini hal-hal yang harus kita perhatikan, ya, meskipun terhadap anak kecil, maka tidak boleh untuk berdusta. Kemudian faedah yang kelima adalah at-tahdzir minal fujur fil khusumah, peringatan dari berbuat fajir,
Fujur itu adalah berpaling dari kebenaran dan berusaha untuk menolak kebenaran. Ketika seorang itu jidal, ya, berdebat, adu argumen, baik dalam perkara dunia atau lebih dalam perkara agama, ketika memang dia adalah kalah, dia harus menerima kebenaran tadi. Tidak boleh untuk menolak kebenaran. Ketika memang sudah jelas argumennya, jelas dalilnya, gitu ya. Tapi kalau dia berusaha untuk menolaknya, bahkan mengelabui, ya, karena dia pandainya dia berbicara, sehingga yang benar dianggap sesuatu yang batil dianggap sesuatu yang benar, maka ini adalah termasuk sifatnya orang-orang munafik. Kaum muslimat rahimakumullah, ini diantara beberapa faedah dalam hadis ini. Pada intinya hadis ini berbicara tentang sifatnya orang-orang munafik. Tapi dalam hadis ini adalah nifak amali. Nifak berkaitan dengan amalan anggota badan, berbicara dusta, kemudian diberi amanah menyelisihi, diberi amanah dia khianat atau berjanji menyelisihi, atau dia debat adalah berpaling dari kebenaran. Itu adalah sifatnya nifak yang amali, ya. Tapi lebih parah lagi ketika seorang itu memiliki sifat i'tiqadi yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam dan diancam fidar asfali minan nar, termasuk penghuni neraka yang paling bawah. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah jangan merasa kita aman dari sifat nifak, ya. Nah, kita harus berhati-hati. Kita lihat bagaimana para sahabat, ya, Alhamdulillah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itu mereka khawatir, ya, memiliki sifat nifak, sehingga kita harus berhati-hati untuk menjauhi sifat nifak ini, baik itu secara amali, lebih-lebih berkaitan dengan nifak i'tiqadi berupa keyakinan. Tapi demikian yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin banyak khilaf dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.